Halo guys, kembali bersama gue di channel Uil Nimekun. Hari ini gue bakal nonton anime lagi, menjadi anime favorit gue di musim summer 2022 adalah Summertime Render. Ya, jadi di episode kemarin dimana benar-benar melakukan apa? Ya, melakukan pertarungan yang sangat intens banget antara Haina versus Shinpei dan kawan-kawan. Dan disitulah akhirnya Haina dan Shide ini mengescapekan diri atau kabur karena memang ya anggapannya ya Shinpei mati gitu kan, karena apa namanya, doi kritis lah ibarat itu. Tapi ternyata Shinpei masih baik-baik saja dan aman aja gitu ketika setelah melakukan pertarungan dengan mereka berdua. Dan disitulah bayangan Mio akhirnya dikontrol sama siapa namanya, si Ushio untuk menjadikan rekan gitu. Nah, makanya ini menarik men, karena memang masih banyak misteri yang belum diungkapkan di beberapa episode depan ini. Gue berharap semoga ya itu sih, gue berharap semoga siapa itu Shide, terus asal muasalnya si Haine. Kalau itu udah sih episode kemarin udah Haine. Cuman Shide sih, gue penasaran sama Shide ini sebenarnya siapa sih? Shide ini siapa gitu, wujudnya siapa? Gue yakin mungkin ada hubungannya di opening ketika Do ini mungkin adalah manusia, gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas penasaran bagaimana atau melihat wujudnya atau asal muasal sini, semoga diceritain sih. Gue berharap semoga diceritain di episode itu. Dan ya udah, tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 16 Summertime Render. Let's go. Oke, tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 16 Summertime Render. Let's go. Jadi Summertime itu setahu gue tuh 26 deh. Jadi makanya ini 10 lagi. Ya semoga sih kita mendapatkan ending yang klimaks gitu. Emang sih ya, gue harus jujur sih, memang enakan nonton bat sih, karena biar lu nggak penasaran setiap harinya gitu atau setiap minggunya. Gue iya, ini bayangan yang dikendalikan oleh Lucio. I know. Yes. Ya. Nah, kenapa harus gitu sih? Oh. Bokapnya Su. Iya sih. Oh, Tokiko nggak tahu. Oke. Hmm. Hmm.
Hmm. Hmm. Satu kali. Oke. Oke. Wanjay, silsilah. Oh, I see. Ya karena lu bayangan, ya kan? Jadi lu ada waktunya gitu. Hmm. Hmm. Mm-mm. Hmm. Iya. Iya. Jadi ya, hmm, ya, kita akan bertemu dengan dokter. Oh, ke klinik ternyata. Dia takut takut membelot, takut Aina dateng kan. Apa tuh? Hah? Oh gitu. Wanjay, peribahasa. Oke. Asik. Asik. Ya, oke lah. Emang gue cukup ini sih. Cukup apa ya, kasihan juga sama Mio sih. Dan kasihan juga sama Lucio sih. Sorry ada yang lewat. Bunga. Hmm. Oh. Oh. Anjir. Di Oh. Oh iya. Ada bayangan tata.
Ada bayangan ternyata. Ada bayangan. Ya jangan si D lagi. Wah, kali aja. Nggak lucu sih. Tiba-tiba muncul si D. Oh my god. Takut takut dia. Hmm. 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 Ah. Hmm. Oke. Hmm. Tolonglah, jangan ngagetin gue. Karena tendang pintu doang. Tapi kayak buntu. Nggak. Ini pasti ada misterinya nih. Makanya nah kan Tokiko deketin kan. Ini kayak ada. Nah, benar ada pintu rahasia. Nah. Hah? Ah. Hmm. Hmm. Ah. Ya, jangan rahasia lah. Hmm? Eh? 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 Kok ibunya nyekek? Ibunya nyekek buka HP sendiri, coy. Ada nyekek suaminya sendiri. Uh. Oke. Oh, oke. Hah? Ya nggak lucu dong. Gue belum dapat buktinya, nggak lucu dong. Ya, ya dia mati. Nggak lucu dong. Ya, ulang dong. Ya nggak lucu dong. Nggak lucu. Oh, kaget gue bangun dia ternyata. Bangun dia ternyata. Anjay. Udah nggak usah main rahasia-rahasiaan lagi. Hmm. Hmm.
benci padaku. Hmm. Hmm. Nggak bisa, nggak bisa. Oh, oh. Hmm. Hmm. Oh, dia bayangan. Oh, Mio, let's go. Oh, let's go. Oh, let's go. Iya, tapi lu ya karena kan Tokyo kan temennya kan sama ini kan. Ah, jadi kan peker banget sama Mio kan. Hmm. 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 Gak berani. Gak mau ngomong dia. Hah? Wah, makanya. Ah. Oh. Wah. Berarti 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 ya kalau kata gue sih ya Aine yang lakuin itu. Aine yang lakuin itu ke si Sogata atau bokap Peso. Oh no. Ya. Dan itu mayatnya Usio. Nah. Wuh. Hmm? Dia masih masih setia sama si D ya. Tampaknya kau berhasil bertahan hidup. Aku sangat sebal padamu. Padahal kau tidak bisa apa-apa. Buset. Siap. 2 hari lagi. Oh iya iya sip. Bener sih. 2 hari lagi sih bener. Sebelum festival summer. Hmm. 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 Dia udah nggak mau gegabah lagi dia. Guys. Guys.
Yes, benar, benar. Apa kata? Sayang banget ya sama Tokiko ya. Mhm. Iya, sedih banget coy. Mm-mm. Itu yang terjadi ketika ya terjadi pada usia yang sekarang gitu loh. Usia mah hmm, termasuk Usio. Iya, iya. Bakal bakal set ending nih ini. Oke. Kita sampingkan dulu emosi kita tuh. Oh, dia mau pulang. Hmm. Kayak ini dong. Kayak Jira, enggak sih Jira. Iya kayak Jiraya dong. Berarti mayatnya nggak bisa ditemuin kan? Di dasar laut yang jauh. Tinggal abadi tanpa. Kayak isekai dong. Oh my god. Hah? Sedih sih. Hmm. Hmm. Mm-mm. 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 Sejujurnya sih emang kasihan sih. Ini yang dikatakan alasan kenapa manusia itu tidak akan bisa bekerja sama dengan iblis itu. Oh, komen. Ajan datang. Ya tanggungnya dikit lagi ya. Oke. Aduh, manipulasi dong. Manipulasi loh. Ya. Nah, baru gue bilang. Gue pengen tahu. Gue yakin manusia sih.
Anak pertama. Oke. Nama asli Ishigata Shidehiko. Oke, kita break dulu karena azan, jadi ntar bakal gue sambung untuk jelasin semuanya. Oke, jadi di episode ini benar-benar sangat apa ya, bisa dibilang cukup sedih juga, cukup cukup sedih dan cukup banyak misteri juga di episode ini, dimana ya kita akhirnya tahu bagaimana kebenaran Shide atau kebenaran bokapnya So, Ishigata. Jadi memang doi ini sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa dia ini adalah orang yang bekerja sama dengan Haine, dengan Shide gitu kan. Itu gue harus bilang sih bahwa memang manusia itu tidak akan bisa bekerja sama dengan iblis. Jadi benar-benar yang dimana merasa apa ya, sama ini bokapnya So ini merasa dia membocorkan rahasianya ke Shinpei dan kawan-kawan gitu. Padahal memang padahal Shinpei emang jago gitu, emang Shinpei bisa muter waktu, cuma kan bokapnya nggak tahu kalau misalnya ternyata Shinpei bisa ngulang-ngulang waktu gitu kan. Makanya anggapannya kayak ya si bokap Eso nih merasa mengkhianati si Haine gitu kan, begitu. Jadi makanya sekarang benar-benar no choice, dan pembantunya ini tetap masih si siapa namanya nih, Neguro ya, si Neguro itu tetap pro dengan ke Shide dan memberitahu pesan ke bokapnya So dengan Shinpei bahwa ya 2 hari lagi adalah judgment-nya gitu, judgment day-nya gitu. Jadi benar-benar akan menjadi apa ya, pembuktian lah apakah nantinya mereka akan dilenyapkan apa enggak, seperti itu. Dan ya ada fakta unik juga sih tentang bayangan atau apa ya, kekuatan bayangan lah yang terjadi pada Mio. Jadi memang ternyata Mio ini kan memang ada apa ya, bayangan yang diciptakan oleh si Haine gitu kan. Pada dasarnya kan memang Haine menciptakan banyak bayangan, dan disitulah Mio ini punya privilege ibaratnya, atau punya sebuah keuntungan atau kekuatan lah ibaratnya untuk menyalin seseorang atau merubah dirinya menjadi manusia itu sesuka hatinya, bisa dengan siapa aja gitu. Cuman yang jadi pertanyaannya, originalnya tuh harus mati. Original tuh harus mati, men. Jadi original tuh atau bayangan yang ia salin atau orang yang ingin ia irupai atau yang ingin dikopi, itu orangnya harus mati, men. Karena apa? Agar mereka panjang umur, agar mereka tetap bisa tetap hidup dengan abadi gitu. Bukan hidup abadi, lebih tepatnya memperpanjang umurnya lah, seperti itu. Nah makanya ketika si Mio bilang gue tinggal 6 hari lagi gitu, bakal mati, karena memang ya jadi itu udah apa ya, dia udah ikhlas, dia udah yakin kok misalkan dia udah tidak punya niatan lagi untuk membunuh Mio, dan ya dia akan pro dengan Shinpei gitu kan. Makanya dia ya udahlah, gue akan membantu Shinpei agar mencapai tujuannya gitu kan. Nah makanya disitulah Mio menceritakan semuanya gitu. Dan sempat ada cekcok juga. Jadi ya sempat ada cekcok juga antara bokapnya So dengan adiknya sama So-nya, sama si Tokiko juga. Dan akhirnya Tokiko ini ngasih rencana kalau misalkan ya ternyata yang ada di gua sana, yang ada di gua itu adalah bayangan Mio yang sudah bertukar dengan Tokiko gitu di mobil. Nah makanya tadi sempat kaget sih, waduh Tokiko mati nih, ulang lagi dari awal kan gitu kan, gak enak kan gitu kan. Makanya akhirnya dengan rencananya Mio, dengan rencananya si dengan rencananya si Tokiko, akhirnya
Tokiko selamat lah seperti itu, karena memang sudah tahu bahwa bokapnya bakal tidak segan-segan untuk membunuhnya gitu. Dan itu balik lagi ke awal, dimana bayangan itu tidak akan pernah, atau iblis itu tidak akan bisa bekerja sama dengan manusia, karena iblis itu tidak mau menjadi manusia, tapi yang ada manusia yang akan menjadi iblis. Nah makanya disitulah anggapannya kenapa si siapa namanya bokapnya itu atau ayahnya So itu kayak apa ya, si Gata ini merasa bahwa apa ya, ingin timbal balik lah, ibarat kata ingin balas budi dengan Haina karena memang sudah menyelamatkan istrinya gitu kan, si Chitose mah Licorice ya, Chitose gitu, karena memang apa namanya berhasil diselamatkan lah oleh Haina gitu kan, dan akhirnya mengubah wujudnya menjadi bayangan. Tapi gue nggak tahu sih, gue kayak punya feeling kalau misalkan Chitose itu memang sudah dibunuh gitu, nggak tahu emang dibunuh pelan-pelan sama mereka atau memang ya dia murni sakit. Maksudnya Chitose itu memang murni sakit aja. Nah makanya kan dengan dia ngerasa sakit itu Haina menyembuhkannya dengan cara mengubah Chitose menjadi bayangannya gitu, agar selalu berada di sisinya gitu kan, si bayangan bayangan Chitose ini atau bayangan istrinya ini gitu. Dan dia dijanjikan untuk ya ke tempat yang paling dalam. Sebenarnya tuh Haina tuh pengen pulang men, Haina pengen pulang dan mengajak bokapnya So dan Chitose juga untuk pulang ke sana gitu, yang dimana makhluk atau makhluk apapun tidak akan bisa tinggal di sana gitu. Gue nggak tahu sih feeling gue apakah itu neraka atau isekai atau apa, gue nggak tahu. Tapi yang jelas tempat itu pasti memang ada gitu. Cuman gue nggak bisa menjelaskannya tuh tempat itu tuh apa gitu. Pokoknya benar-benar jauh dari kehidupan manusia gitu atau kehidupan makhluk hidup lah seperti itu. Jadi benar-benar dalam banget. Jadi kayak gue langsung mengingatkan gue sama Jiraiya Sensei gitu, dimana gitu tenggelam, benar-benar tenggelam, nggak tahu kemana, yang nggak bisa ditemuin atau nggak bisa dijumpai sama orang-orang. Nah makanya akhirnya Kabuto tidak bisa menemukan mayatnya Jiraiya gitu kan. Nah makanya disitulah Haina tuh sebenarnya pengen pulang bersama dengan Shide gitu, dengan apa namanya, membawa semua bayangan untuk bisa kembali ke bawah gitu. Ya itu ironi sih, maksud gua kayak akhirnya semua manusia terlibat, dan nggak semua manusia terlibat, semua bayangan terlibat, dan itu akan menjadi apa ya, bisa dibilang hal yang paling jadi sulit atau hal yang paling sulit diterima oleh Shinpei gitu, karena memang mau nggak mau Ushio bakal mati, Chisato bakal mati, terus bayangan-bayangan yang di sekitar juga bakal mati, termasuk Mio juga, bayangan Mio. Jadi tinggal bagaimana Shinpei akan melakukan rencananya lagi gitu untuk bertemu dengan Shide nantinya kan gitu. Gue nggak tahu sih bakal seperti apa, karena gue yakin kalau kita bicara soal ending yang pas, ya Ushio harusnya udah mati. Maksudnya Ushio benar-benar udah mati karena memang dia murni karena bayangan kan, jadi jatuhnya bisa ya happy ending, bisa sad ending nggak bisa. Tapi ini masih terlalu awal men, kita masih terlalu awal banget untuk ngomongin soal ending, karena memang 10 episode lagi, itu masih jauh men. Jadi benar-benar gue nggak tahu apakah nanti Shinpei melakukan kesalahan lagi, atau mungkin nanti bakal ada cerita yang nanti belum diceritain, atau story yang belum diceritain. Nah, salah satu mungkin adalah flashbacknya Shide. Gue berharap semoga ada flashbacknya Shide yang akan diceritakan di sisa-sisa episode ini gitu. Dan juga kematian orang tuanya Shinpei gitu. Nah itu gue berharap semoga diceritain lah di sisa-sisa episode ini gitu. Itu aja. Pasti jangan lupa subscribe, komentar kayak anime sama rapat konten anime apalagi yang harus gue bahas. Jangan lupa suka, kalau soal dengan dislike saja, jangan lupa ngecek notifikasinya agar lo tidak kena video dari gue. Sampai bertemu lagi di video gue selanjutnya.